Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Senang rasanya di hari ini yang spesial sekali ya. Saya Yohansa Samudra kembali hadir bersama dengan Anda e-lovers, dan tentu banyak hal-hal yang tentu kita menjadi perbincangan kita di hari ini. Dan saya juga ingin sekali mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah stay ya, dan juga menyaksikan e-station Surabaya mulai beberapa waktu yang lalu hingga saat ini atau detik ini di tahun 2021. Dan tentu semoga saja apa yang menjadi siaran kami ini bisa memberikan sebuah motivasi dan juga bisa memberikan sebuah arti tersendiri buat Anda. Dan yang paling utama di masa-masa pandemi kali ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan juga. Dan tentu tambah imun itu sangatlah penting sekali. Insya Allah kita semuanya bisa terhindar dari wabah yang namanya itu COVID-19. Tapi terlebih dahulu saya juga ingin sekali mengucapkan terima kasih Mas Nuh ya, yang sudah join di e-station Surabaya, yang sudah memberikan berbagai macam ini ya, supportnya. Terima kasih ya Mas Nuh. Kemudian ada juga Mas Ainono Senso ya, ini akun di Facebook. Terus Winner, Mas Sob, dan satu lagi siapa ini? Mas Nuh juga ya. Terima kasih like-nya, dan semoga saja berkah buat Anda semuanya. Baik, dari ini e-lovers ya, saya kehadiran tamu yang spesial sekali, dan kita akan coba untuk berbincang-bincang. Pasti Anda tahu dengan sosok beliaunya ini yang sudah berada di hadapan saya. Kita sapa saja beliaunya ini. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yohan. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat, Mas Yohan. Wah, luar biasa sekali Pak Edi. Udah lama sih kita nggak bertemu ya Pak Edi ya. Iya, ini sudah rasanya sudah bertahun-tahun. Tiba-tiba menghilang begitu saja ya. Tapi kelihatan Pak Edi ini auranya sumringah dan lepas gitu. Iya betul, karena di pandemi seperti ini kita harus jaga tadi ya. Iya. Imannya harus kuat, imunnya harus dapat. Imunnya dapat, ya, harus aman. Aman, alhamdulillah. Imun dan aman itu yang harus dipegang. Betul sekali. Dulu Pak Edi itu agak sedikit gemuk gitu ya, tapi sekarang langsing karena banyak berolahraga gitu. Iya, salah satunya kan bagaimana menjaga olahraga, tetap gerak kan itu. Betul. Supaya tetap sehat tadi. Iya. Oke, Pak Edi, sampai saya tersedak. Soalnya kadung apa ya, kalau orang Jawa bilang itu kadung seneng gitu loh, Pak Edi. Kita bisa bersilaturahim kembali. Iya, alhamdulillah. Semoga saja silaturahim kita bisa berlanjut gitu ya, Pak Edi. Insya Allah. Karena silaturahim itu tidak hanya kita di sini, mungkin kita di luar gitu ya Pak Edi ya. Betul sekali. Insya Allah ini sebuah jalan ya, karena silaturahim itu bagian dari kehidupan kita bisa ketemu di manapun. Mempertemukan kembali gitu. iya. Dan insya Allah ini kan adalah bagian dari bagaimana kita bisa meningkatkan imun tadi loh. Betul. Kenapa? Ketemu dengan teman, ketemu dengan saudara, ketemu dengan kawan, itu menjadi senang hati kita. Hati kita senang imun gitu ya. Naik lagi. Betul. Itu yang penting. Jadi itu lovers ya. Benar kan, kalau kita menambah atau kebahagiaan kita ada di dalam hati kita, tentu itu bisa menambah imun kita. Seperti halnya hari ini atau siang hari ini saya bersama Pak Edi Prianto. Wah, saya masih ingat Bapak Edi Prianto. Oke, Pak Edi, siang hari ini kita coba untuk ngobrol-ngobrol ini sih Pak, soal sampah itu bisa jadi berkah ternyata, dan kalau kita tidak memanfaatkannya akan bisa menjadi musibah dan warisan gitu. Iya, dan menjadi warisan anak cucu kita. Apalagi sampah itu kalau kita pikir Pak Edi itu sesuatu hal yang kotor ya. Betul, Pak Edi, menjijikkan. Orang menghindari semua. Betul. Dan ketika sampah itu menumpuk akan terjadi dampak-dampak seperti banjir, penyakit yang begitu banyak sekali. Nah, ini Pak Edi, saya pengen tahu sih ceritanya awalnya seperti apa Pak Edi itu kok terjun di dunia untuk mengelola sampah, atau terjun kasarannya
masuk ke sampah gitu. Ini kenapa ngurusin sampah gitu? Ada sesuatu hal yang menarik gitu Pak Edi? Iya, sebenarnya dulu saya adalah ketua RT. Jadi Oh, gitu. Ya. iya, siap Pak RT. Jadi ketika RT itu juga ditunjuk gitu ya dari warga. Jadi tahu-tahu pemilihan ditunjuk dari RT. Wah, saya kaget juga loh, kok saya yang ditunjuk RT gitu. berapa itu Pak RT? Ya RT 23. RT 23? Ya, RW 07. 07 Kelurahan Sekardangan Sidoarjo. Sekradangan Sidoarjo. Hai, apa kabar semuanya? Ini Pak RT-nya saya culik sekarang. Terus Pak Edi. Jadi ketika dipilih begitu, saya juga waduh, ini panik juga. Apa yang saya kerjakan gitu loh. Saya nggak mau juga berpikirnya bahwa saya menjadi ketua RT hanya sekedar ketua RT. Tidak ada nilai manfaat buat warga. Iya. Nah, ketika saat itu saya dipilih, saya langsung ngomong, kalau saya dipilih jadi ketua RT berarti Bapak Ibu harus ikut dengan saya, iya. ikut program yang akan saya buat. Ya, sepakat ya. Kalau tidak ikut berarti saya nggak bersedia. Sepakat Pak RT. Iya. Kira-kira seperti itu awalnya. Nah, dari situlah kita mencoba untuk membuat lingkungan kita menjadi baik. Pertama, apa latar belakangnya di lingkungan kami ini banyak sekali anak usia SD, kemudian SMP, SMA cukup banyak, ya. Terutama yang SMP SD itu banyak. Kami melihatnya bahwa lingkungan kami kalau kita tidak siapkan dengan baik, maka anak-anak kita ini nanti lingkungannya nggak baik, perilakunya nggak baik. Karena yang terutama adalah lingkungan rumah. Sekolah ada di sekolah. Tapi ketika pulang ke sekolah ini cukup banyak ya aktivitasnya. Maka kita harus sediakan. Salah satunya waktu itu adalah ayo kita buat supaya anak-anak nggak banyak bermain gadget tadi. Ya meskipun kalau sekarang nggak bisa dicegah lagi. Bisa dicegah lagi, iya. Anak-anak dicegah supaya nggak banyak nonton TV ya. Akhirnya apa? Kita buat aktivitas fisik di luar rumah. Ya. Saat itulah kita buat tempat-tempat yang untuk bermain. Ya, mulai dari paving kita cat jadi engklek, mau engklek helikopter, engklek rock, engklek macam-macam lah. Jenis engklek, kemudian gobak sodor, boy-boyan, ular tangga, sampai mini sepak bola, sampai mini bulu tangkis. Mini kan apa? Lapangannya nggak sebesar gitu. Mini kecil yang gitu ya. Bisa untuk bermain lah. Itu kita siapkan. Jadi di jalan itu apa kita siapkan, kita cat. Dan itu menjadi menarik. Lah setelah dari situ warga mulai ikut serta tertarik. Wah ini ya lingkungan kita menjadi bagus. Gitu. Akhirnya apa yang kita lakukan berikutnya? Kita masih belum kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola sampah dengan baik. Karena apa? Ketika sampah ini belum dikelola dengan baik, maka tadi pertama akan menimbulkan bau. Bau. Jadi meskipun tempat sampah tertutup sebenarnya nggak bagus, bau. Yang kedua itu menyebabkan penularan penyakit karena dari lalat itulah nanti penyakit bisa menyebar. Nah akhirnya juga menjadi beban para tukang sampah. Yang tak kalah penting adalah bahwa pemerintah ini sekarang kesulitan, pemerintah daerah atau siapapun sekarang ketika menangani sampah ini pasti pusing. Kenapa? Tempat pembuangan akhir mau diluaskan, mau dibuat proses seperti apapun, volumenya kalau nggak dikurangi tetap aja menumpuk jadi gunung. Nah, solusinya adalah sebenarnya adalah dari sumbernya. Siapa sumbernya? Manusianya itu. Kalau di RT, di warga adalah dari rumah tangga. Maka solusinya waktu itu adalah ayo bagaimana kita membuat program pemilahan sampah dari rumah tangga masing-masing. Dan sekaligus kita mengolahnya. Nah itu kayak yang bersambut, meskipun belum banyak yang mau. Waktu itu di awal saya hanya punya 3 kader lingkungan, 3 orang. 3 orang kader lingkungan. 3 kader lingkungan yang mau ikut serta. Ayo kita repot-repot dan sebagainya. Kita melakukan proses pemilahan itu aja 3 orang. Dari 3 alhamdulillah namanya sebuah kebaikan ternyata itu disambut baik. Hanya bersambut dari 3 menjadi 7. 7 menjadi 15 waktu itu, 15 sampai 35, sampai sekarang 40-an. Artinya berkembangnya itu bagus, akhirnya warga itu ikut serta, terus sertalah. Setelah dari situ, karena kami ini dianggap berhasil waktu itu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, melihat bahwa ini menjadi sebuah role model yang bagus. Ada sebagai percontohan. Jadi selama ini kalau mengedukasi ke masyarakat, kalau Dinas Lingkungan itu dengan sosialisasi, penyuluhan itu dianggap waduh nggak efektif. Setelah pulang selesai semua. Akhirnya bagaimana kalau ini jadi role model saja, sarana edukasi. Mereka suruh datang ke sini, ya, suruh melihat itu bagaimana pengolahannya dari rumah tangga dipilah. Setelah dipilah sampah organiknya diolah dengan takakura, dengan komposter aerob, dengan sumur resapan dan sebagainya, langsung ditunjukkan. Itu langsung bisa praktek, nanti langsung ditiru gitu.
Nah, ini lebih bagus. Akhirnya seperti itu ya. Iya. Sehingga kami di tahun 2018 kami sudah kalau mendata ya, itu kunjungan warga ya yang mereka pengen mendapatkan edukasi tentang penanganan sampah ya, pengelolaan sampah itu mencapai 760 orang. 760 orang. 2018, 2019 kami sudah mencapai 1.800. Sudah 1.000 ya Pak ya? 1.800 2019. Sampai Februari 2020 karena kayak pandemi. Iya. Kan kami cut ya. Kami masih buka Januari Februari, terakhir itu dari Bengkulu malah. Bengkulu dan Bali. Sampai lurah dan camat di Bengkulu datang untuk belajar juga. Itu kami sampai Februari itu sudah sekitar 500 pengunjung. Cuman habis itu kami harus close ya. Oke. Sampai saat ini. Nah, memang saat ini akhirnya kami yang lakukan adalah dengan ya edukasi berarti melalui Zoom, meeting kayak gitu-gitu. Jadi kami membatasi pertemuan fisik karena kalau banyak berkunjung ke sana kami juga berisiko ya terjadi kerumunan karena selama ini warga masyarakat banyak sekali termasuk anak-anak sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus. Ini saya luar biasa antusias masyarakat tuh, saya melihatnya wah ini ternyata sebenarnya masyarakat tuh mereka pengen belajar. Cuman memang perlu wadah. Memang di kami Pak, kalau mereka berkunjung free, tidak ada biaya. Sempat Pak Camat kami bilang, loh ini kan banyak orang datang ke sini, kenapa nggak ditarik? Loh Pak, ini sarana edukasi pendidikan, ini bukan bisnis. Kenapa mereka datang ke sini, mau datang ke sini, berarti mereka sudah ada niat yang baik, sudah berinvestasi, sudah tertarik untuk pengelolaan ini, sehingga nggak perlu kita tambahi beban-beban yang lain, gitu seperti itu. Itu akhirnya jadilah seperti saat ini Mas. Dan itu membutuhkan istilahnya apa saja sih Pak yang dilakukan? Sebenarnya kami tidak banyak mengeluarkan biaya, justru gini, ini pemberdayaan malah. Pemberdayaan manusianya. Jadi kami membentuk namanya bank sampah. Bank sampah ini ada untuk menampung tadi benda-benda atau barang-barang anorganik, khususnya sampah kering, plastik, kayak itu botol, kayak kardus, kayak logam-logam itu ditampung di bank sampah. Dan kami sekarang namanya pembayaran iuran RT itu tidak menggunakan uang tapi dengan menggunakan sampah ini. Bahkan PBB bisa menggunakan sampah ini. Kenapa? Warga sudah punya tabungan. Tabungan sampah tabungan namanya. Sampah. Ya, nanti hitung misalnya, oh saya jual kardus laku 10.000, catat di situ. Saya menjual botol, saya laku 9.000, catat di situ. Catat semuanya. Saya menjual minyak jelantah. Minyak jelantah juga sama. Minyak jelantah itu diproses untuk biodiesel. Iya. Ya. Itu dapat misalnya 14.000, catat di situ. Lah itu jadi sebuah tabungan. Nah, ini pemberdayaan lagi. Nah, di samping akhirnya juga ada kesadaran untuk pengelolaan sampah organik tadi. Jadi sama-sama dapur, nasi basi, ya sayuran potongan, gitu ya, kemudian buah, dikumpulin jadi satu. Dikumpulin, dan itu diproses kompos. Nah, kompos itu menjadi media tanam, dan itu dijual juga laku. Dijual juga. Itu bisa proses nanti untuk pupuk cair. Seperti itu. Itu ada nilai tambahnya. Jadi justru masyarakat mendapat nilai tambah ya dari situ. Tidak mengeluarkan uang malahan, ada nilai tambah yang didapatkan. Lah, bagaimana kelengkapan prasarana ketika kami melakukan seperti ini dan kami banyak dikenal, maka kami ibaratnya dapat dengan mudah mendapatkan bantuan ya. Kalau cat kami tinggal minta aja. Ada proposal Pak, kami seperti ini langsung dikasih. Produsen cat kan gitu misalnya gitu. Untuk pencacah kami dikasih gitu ya. Untuk ini bank sampah kami perlu gini, dari kemarin mohon maaf ada perusahaan kebersihan itu ngasih ya. Bank sampah seperti itu. Jadi memang harus kita membuktikan dulu, kita minta bantuan itu tidak bisa minta begitu saja, tapi kita portofolio gitu. Action dulu hasilnya gitu. Itu seperti ini. Betul. Kami sudah berikan nilai manfaat seperti ini, sehingga ayo apa yang bisa berikan, kenapa? Apa yang Anda berikan ini nanti saya kembalikan lagi ke masyarakat. Dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan untuk kami gitu. Tapi sarana prasarana untuk edukasi. Jadi konsepnya akhirnya kami menjadi tempat edukasi. Iya. Dan hasil-hasil dari produksi-produksi daur ulang ataupun juga sampah-sampah itu sampai sekarang atau mulai tahun 2018 yang lalu ya Pak ya? Itu ada peningkatan terus ya Pak ya? Ya, pendapatan akan meningkat terus. Jadi bank sampah, jadi kalau sumber pendapatan kami itu pertama bank sampah. Bank yang sampahnya. Kedua penjualan kompos ya. Komposnya. Kompos dan pupuk cair. Kemudian kami penjualan untuk souvenir. Oh, ada souvenir ya? Souvenir hasil dari
keterampilan, kerajinan. Kayak ya, botol bekas gitu itu, ya, botol bekas. Terus kami ada lagi, kami melayani pemesanan untuk pembuatan komposter. Oh yes. Komposter itu alat untuk mengolah mengolah sampah organik. Lah, kami juga membuat itu. Lah dari situ itu ada jadi pemasukan, pendapatan. Artinya apa? Ini jadi pemberdayaan. Melebar lagi sekarang kami hidroponik. Ya, sekarang hidroponik. Hidroponik kami pendampingan terhadap beberapa lokasi. Yeah. Kemarin kami barusan juga membuatkan. Jadi kami itu mulai membuatkan peralonnya, susunan pompa dan sebagainya, sampai rak, sampai penutup UV-nya, sampai pembibitan, sampai pendampingan caranya seperti apa. Nah, ini beberapa Karang Taruna kemarin di daerah Surabaya Utara, di Osowilangun, Tambak Langun itu, sampai saat belum ini ya 2019 datang ke kami untuk khusus belajar ini. Nah, setelah itu kami pendampingan, ya. Dan ini menjadi sebuah pemberdayaan. Kalau bicara sekarang ini ketahanan pangan, jadi di sebuah kampung RT itu bisa ketahanan pangannya bisa kuat. Kenapa? Dia punya sawi sendiri, pokcoy sendiri, bayam sendiri. Bayam sendiri. Ya. Bahkan itu kalau dijual harganya lebih mahal dibandingkan dengan tanaman yang biasa. Karena ini organik ini. Iya, betul. Sangat bersih sekali. Kalau disimpan di kulkas jauh bertahan lebih lama dibandingkan tanaman yang biasa tidak itu ya. Ini yang pengembangan sekarang lagi bagus, apalagi pandemi, orang banyak cocok tanam itu, waduh menarik sekali buat farmingnya. Sekarang hidroponik itu banyak tertarik sekali. Tapi saya mikir-mikir gini Pak Edi itu punya inspirasi seperti itu, apakah waktu dulu berdinas gitu atau seperti apa? Ini kalau kita berbicara Pak RT gitu semua ya, se-Indonesia, pasti Indonesia akan lebih maju lagi. Gimana Pak Edi? Ceritanya Pak Edi? Jadi kalau riwayat dulu, saya itu juga belajarnya otodidak. Otodidak karena juga. Dulu memang ketika masih menjadi humas di 2003, saya kebetulan menjadi pendampingan untuk program-program pemberdayaan masyarakat. Jadi tahu persis gitu ya. Salah satunya kalau kita kenal di Surabaya Kampung Lawas Mas Pati. Mas Pati dulu dulu tidak ya. ada apa-apa, sampai akhirnya bisa dikenal gitu ya. Betul. Kemudian ada kampung hidroponik, ada kampung lain-lain gitulah, seperti itu. Nah dari situ kebetulan saat itu saya sudah tidak di humas lagi. Iya. Saat itu inspirasi saya awalnya adalah saya berangkat haji gitu. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah saya di haji, saya mendapat banyak pencerahan ketika berhaji. Kita tuh haji ini adalah apa sih yang bisa kita lakukan nextnya. Berarti kalau Anda sudah berhaji harus memberikan manfaat buat masyarakat. Wah, saya manfaat apa? Saya ceramah juga nggak bisa gitu. Tapi belum tentu dakwah itu ceramah gini kan nggak berpikir seperti itu ya. Sesuatu ada yang bisa saya kerjakan, dampaknya tidak hanya di sekitar saya RT saja, tapi yang luas. Itu makna dari kalau istilahnya apa ya? Kalau bicara mabrur itu adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat lebih banyak bagi orang, kira-kira seperti itu. Bisa mengaplikasikan ketika ibadah gitu ya, Pak Edi ya. Gampang, cuman dari situ saya ada niatan. Kemudian saya ide bagaimana saya membuat sesuatu, saya niatnya adalah saya niat ibadah saja ini. Jadi ketika saya melakukan upaya namanya pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah, niatnya adalah sebuah ibadah. Dan itu saya inspirasinya adalah saya dari ketika pulang dari haji. Nah, dari situlah ternyata alhamdulillah saya banyak diberikan jalan. Masyarakatnya juga banyak ikut. Dan alhamdulillah itu menjadi jalan saya akhirnya. Bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar itu, dan alhamdulillah juga masyarakat yang lain juga ikut serta, karena percuma saja kalau hanya melakukan kami. Semua kalau semakin banyak melakukan itu, coba alangkah indahnya Indonesia ini. Betul sekali. Makanya saya tadi bilang kalau bahwa Pak RT di seluruh Indonesia seperti Pak Edi seperti ini pasti akan lebih makmur. Insya Allah saya sedang menerbitkan buku nanti. Gitu. Sedang menulis tapi belum selesai. Belum selesai. Insya Allah nanti saya bagian gratis buat semua RT. Asik. Tuh ya benar kan e-lovers ya. Jadi Pak Edi ini nanti membuat buku yang nanti kita bisa baca-baca ya Pak ya. Saya akan free nanti kepada semua RT. Sip, mantap itu. Itu seluruh Indonesia tuh gimana? Ya nanti kan bentuknya PDF kan bisa tinggal kirim aja gitu. Iya. Kalau cetak tinggal nyetak sendiri aja. Sekarang kan udah pakai. Tapi benar-benar ini ya terinspirasi ketika naik hajinya. Saya terpikir gini Pak Edi. Ketika kita beribadah dengan itu ikhlas karena Allah, dan ketika itu kita ingin mengaplikasikan apa yang menjadikan sebuah keinginan kita, mungkin
kita nggak bisa dakwah seperti ustadz-ustadz, kiai-kiai ya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita bisa mampu ya, cara Pak Edi lain ya. yang bisa kita lakukan. Dan kita nggak hitung-hitungan lagi. Udah seperti Betul. itu. Namanya ibadah nggak pernah hitungan. Karena gini, kalau kita mengerjakan sesuatu dengan berdasarkan hitung-hitungan, nggak selesai, nggak akan berhasil. Ya udah kita lakukan dengan tulus. Ya. Meskipun itu ya di awal-awal ada aja yang namanya mencemooh itu ada, tapi itu bukan menjadi halangan bagi saya, kan niatnya saya baik gitu. Nggak apa-apa lah, mungkin karena dia nggak tahu. Lain juga saya belajar bagaimana kita bersikap positif, kita berpikir positif dalam menghadapi sesuatu, itu sudah belajar ternyata. Dari situ saya juga banyak pelajaran buat saya. Ternyata menghadapi dunia masyarakat itu tidak gampang, orangnya itu heterogen, macam-macam pendapatnya. Karakternya juga berbeda, macam-macam, banyak halangannya menghalangi, tapi bukan berarti itu menghalangi kita. Dan alhamdulillah, saya belajar dari situ. Saya bisa akhirnya merangkul bersama gitu, kira-kira seperti itu. Nah itu juga pembelajaran buat kita. saya juga kalau saya sekarang lihatnya itu sesuatu tuh ya tergantung dari cara pandang kita. Sesuatu kalau dianggap jelek, sudut pandang kita jelek, negatif pasti jelek. Ya. Jadi memandang sesuatu ya kita harus lihatnya adalah dari sisi positifnya maka saja. Semua jadi akan bagus. Ya. Dan kita nggak akan pikiran di situ. Dan kenapa? Apa yang ada di pikiran kita ini adalah sebuah doa. Sehingga apa? Jangan sampai pikiran kita dikotori dengan yang negatif. Kira-kira seperti itu. Pak RT. Supaya imun tadi. Iya betul, balik lagi imun. Pak RT itu ya kalau enggak jelek dicemooh. Ya. Dirasani kiwa tengen tonggone wis ya. Itu kalau baik diacungin jempol gitu aja. Kalau baik biasa. Baik tapi biasa. Kalau sedikit ada yang masalah, nggak karu-karuan. Udah. Itu tapi pasti ya. Itu ujian ya, Mbak ya. Itu sebuah ujian. Jadi nggak usah seorang RT mesti akan seperti itu. Belum nanti ada masalah-masalah di masyarakat. Pasti ada. Namun yang terpenting kalau menjadi seorang RT memang harus bisa memberikan contoh. Gitu. Jadi kalau kita ngomong nggak bisa hanya ngomong, tapi kita harus turun gitu loh. Nah, dan kalau saya adalah mengembangkan memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan usulan masukan-masukan, tentunya yang realistis gitu. Justru ide-ide mereka itu yang bagus-bagus, bukan ide saya sebenarnya. Saya itu hanya fasilitasi. Ketika saya fasilitasi, ini bagus ini, tinggal ayo caranya gimana gitu loh. Ayo sekarang tapi didukung semua ayo gitu loh. Ternyata alhamdulillah itu berhasil gitu loh. Jadi bukan karena saya sebenarnya, saya itu hanya karena orang-orang, karena masyarakat gitu ya. Idenya tuh bagus dari mereka. Bagus-bagus semua harus kita fasilitasi. Ayo kita buat seperti ini, kita buat guyup. Kalau agak longgar lagi, ayo buat acara apa gitu. Jadi akhirnya mereka bersemangat seperti itu. Kalau ada komunitas RT atau organisasi ke RT-an gitu ya, Pak Edi itu bisa menjadi ketua nasionalnya gitu. Sebetulnya kalau di Instagram itu ada RTNW Network ya. Itu RTNW Network itu di Jakarta. Ya. Cuman memang itu sifatnya hanya sharing-sharing aja, tapi memang belum. Sempat saya diundang untuk diskusi gitu ya. Instagram, tapi memang terbatas waktunya itu. Cuman itu menarik ya, jadi tukar pengalaman. Misalnya di Jogja ada kampung yang bagus ya tentang cyber lah, itu bisa kita lihat di sana. Kemudian di Jakarta ada urban farming yang bagus. Nah, itu saling tukar menukar. Jadi kita ini dia saling mengisi. Ya. Cuman memang tidak ada patokan ya. Makanya saya dari beberapa implementasi yang saya lakukan itu saya berpikir kalau saya simpan sendiri nggak bikin kaya. Ini harus disampaikan. Makanya harus ada tertulisnya. Makanya saya mencoba untuk saat ini menyusun buku. Paling tidak nanti buat bacaan referensi teman-teman yang mau jadi RT atau yang sudah jadi RT, paling tidak apa sih yang saya lakukan nanti ketika jadi RT. Kadang kan gini, bingung. Saya lakukan apa ya? Buat program apa ya? Gitu. Paling nggak referensi. Ayo mana dulu yang prioritas itu bisa dilakukan. Termasuk tadi pengelolaan sampah. Seandainya semua warga negara Indonesia melakukan pemilahan dan mengolah sampah, luar biasa itu, sangat membantu sekali. Tidak ada lagi orang berangkat kerja membawa kresek isinya sampah dibuang di pinggir jalan. Iya, biasanya seperti itu. Di sungai itu nggak ada lagi itu. Kayaknya dulu Pak Edi waktu pulang dari kantor bawa buang gitu. Ternyata Pak Edi langsung sadar ketika ke Mekah gitu.
Ya Allah, berarti saya salah gitu. Iya. Dan itu mendolimi orang lain kan gitu loh. Kenapa? Betul, Menyebabkan betul. banjir, Banjir, bau busuk, penyakit. Iya. Itu kita harus sadar semua. Kadang nggak sadar yang orang itu. Nggak perlu lagi tulis sih yang buang di sini adalah anjing kan gitu. Ada yang seperti itu. Yang buang di sini adalah masuk neraka. Waduh, saya lihat gitu Pak, aku tambah nggak aneh. Waduh ini rasanya. Nanti nggak enak gitu ya Pak ya. Lebih baik diberikan sesuatu hal yang positif gitu ya Pak betul, ya. Harus positif. Kalau seperti itu dia cenderungnya malah tambah menjadi-jadi. Edukasinya bukan begitu gitu. Bukan kebersihan itu pangkal dari iman ya Pak ya. Tapi justru harus disadarkan supaya dia tidak melakukan itu lagi. Nah itu kalau di lingkungan masing-masing beri kesadaran itu bagus. Ya. Jadi tidak hanya dengan sekedar tulisan tadi yang buang sampah di sini masuk neraka saya doakan itu. Jadi harusnya didoain kalau yang buang sampah di sini akan menjadi kaya gitu. Kaya kenapa? Nanti kalau sudah banyak menjadi dikelola menjadi uang gitu ya Pak ya. Jadi edukasinya pakai negatif, harusnya positif. Harusnya positif. Ya, sampah itu bisa jadi berkah gitu ya. Sampah bukan musibah gitu. Sampah tidak menjijikkan kan gitu. Karena apa? Dia pernah jijik dibuang. Betul. Bekas jijik dibuang gitu. Padahal apa? Ketika dia memilahkan saja itu sudah nilai tambah. Ya. Akan membantu tempat pembuangan akhir nanti tidak menjadi gunung sampah. Dan Pak Edi, kita balik lagi dengan sampah tadi Pak Edi. Pak Edi, tadi kan sampah bisa menjadi berkah dan ceritanya tadi itu sampahnya dikumpulkan menjadi satu, kemudian dipilah-pilah gitu ya Pak Edi ya. Dan sampai saat ini perkembangannya gimana Pak Edi? Ya, jadi sebenarnya edukasinya adalah bahwa di masing-masing prosesnya di masing-masing rumah tangga itu harus melakukan pemilahan dulu. Jadi ada sampah kering, sampah basah. Kalau saya menyebutnya begitu. Sampah kering itu adalah tadi anorganik. Itu adalah plastik, kertas, kardus, terus kemudian botol. Nah itu langsung aja. Kalau kita selama ini punya satu tempat sampah ya udah, tinggal sampah keringnya kita beli aja glangsing, karung plastik itu, atau plastik besar udah masukkan di situ. Nah, udah masuk. Yang basah taruh di tempat sampah basah ini. Nah, sebenarnya di rumah tangga, kalau di kami per rumah tangga kami sudah siapkan namanya komposter Takakura, Takakura. Dia ngolah sendiri, sayuran itu dimasukkan di situ. Ya, sudah diajari itu caranya. Tinggal yang dimasukkan itu tinggal ngambil dimasukkan gitu aja ya. Lah kalau yang takut nanti bau, bau itu terjadi karena pembusukan. Pembusukan terjadi karena mikroorganisme adanya lalat. Nah makanya sebenarnya kalau di risiko bau, kita di luar itu biasanya menyediakan namanya komposter. Di Surabaya juga banyak itu komposter. Jadi tidak hanya daun yang dimasukkan di situ, tapi nasi basuh masukkan situ dan nggak akan bau sebenarnya sepanjang tidak ada lalat yang masuk. Karena ditutup kan itu, jangan sampai terbuka gitu. Nah disitulah pengolahnya di situ. Kalau yang memang takut itu bau, tapi kalau namanya sisa potongan sayur itu udah masukkan di Takakura aja di dalam rumah. Lah, yang di luar itu komposter aerob itu yang kita lakukan ya pengolahan. Lah itu nanti jadi kompos semua itu nanti. Nah, justru kalau daun-daunan, kalau kami daun-daunan pangkasan daun gitu ya pohon itu nggak kami bakar, itu kemudian kami proses jadi kompos melalui sumur resapan. Sumur resapan itu idenya dulu kami menggunakan namanya lubang biopori. Lubang biopori itu pakai paralon kecil ya, ya kecil dilubangi kiri kanan. Nah dari situ ternyata tidak bisa maksimal. Karena apa? Ngambilnya susah, masukkan juga kecil, volumenya kecil. Akhirnya kita melihat beberapa studi, ternyata bagaimana kita buat sumur resapan? Ya sumur resapan itu diameter bis beton itu. Kita buat sumur resapan di situ, kita buat lubang. Pertama untuk mempercepat resapan dalam air. Yang kedua adalah ternyata bisa pengomposan lebih cepat karena penguraiannya adalah dari tanah. Nah, di situ daun-daunan itu masukkan di situ dan itu ternyata penguraiannya lebih cepat. Jadi kompos. Jadi komposnya seperti itu ya. Ya. Lah yang sampah plastik tadi, sampah daun itu kan sudah dipisahkan tuh dalam glangsing tadi, dalam karung atau dalam plastik besar. Itulah yang ditampung di bank sampah. Jadi uang. Iya. Jadi prosesnya seperti itu. Ya. Jadi warga pun ketika melakukan itu bukan menjadi beban, tapi apa? Loh ini ada nilai tambah kok nanti. Seperti itu. Jadi makanya RT harus memfasilitasi, paling tidak RT atau RW punya namanya bank sampah, sehingga warga itu kalau sudah memilah terus dikemanakan bingung. Dia kalau ada pemulung bisa dikasihkan. Iya. Ya kalau tidak,
Ya paling Lebih baik tidak dikelola sendiri gitu ya, Pak ya. paling tidak memang dipilahkan itu supaya tidak bercampur ketika di tempat pembuangan sampah lah. Satu orang per hari estimasinya adalah mesti membuang kurang lebih 1 kilogram sampah. Coba bisa dibayangkan, satu rumah ada 5 orang, 4 orang, tinggal berarti kan 4 sampai 5 kilo. 4 kilo, per 5 hari, kilo. ya. Ha. Nah, kalau itu dilakukan, paling tidak sisanya, residunya kita tinggal seperempatnya aja. Oh. Ini kan luar biasa. Iya. Jadi sangat mudah sebenarnya ya Pak ya kalau kita melihat Ya, bagaimana prosesnya gitu ya. Sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi adalah mau atau tidak gitu. Ada keinginan atau enggak gitu. Ya. Dan Pak Edi, setelah tadi juga diceritakan penjualan, dijual ya Pak Edi ya. Dan itu hasilnya dibuat apa tadi Pak Edi? Itu kembali lagi untuk peningkatan fasilitas. Peningkatan fasilitas yang ada gitu ya. Ada. Kita membuat fasilitas-fasilitas baru gitu kan. Kemudian kayaknya kita pasang CCTV kayaknya gitu. sudah bisa beli bis satu itu. Kita beli misalnya inventaris ya. Kalau ada orang butuh tinggal RT silahkan dipakai free gitu kan. Berarti ada manfaatnya buat masyarakat lagi. Jadi kita sampahnya atau dari barang kotor itu dari masyarakat, kemudian kita kelola dan hasilnya sendiri pun akan dilimpahkan kembali kepada masyarakat gitu ya. Oke, E-Lovers ya, begitu banyak sekali hal-hal yang tentu menjadi prioritas kita ataupun juga kita bisa melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Ternyata sampah itu bukan hal yang sangat menjijikan atau kotor ya Pak ya. Tapi ternyata bisa memberikan sebuah hal yang sangat spesial atau bisa mendukung program-program dari masyarakat yang sekarang ini ya Pak Edi ya. Ini kita juga di Facebooknya E-Station ini sudah banyak ada yang masuk ini Pak Edi memberikan like gitu Mbak akunnya Agustini Soekarno, kemudian terima kasih Mbak Agustini Soekarno, kemudian juga ada Mbak Indah Wahyuni, kemudian siapa nih akun yang bernama Zulkifli Janan Mahmud dia. Ini semuanya memberikan like dengan siaran live streaming kita melalui Facebook kita. Terima kasih Anda semuanya yang sudah bergabung. Kalau Anda ingin bertanya, ini masih ada waktu nih. Ini ada Pak Edi yang bisa memberikan jawaban nanti. Kita siap membantu ya. Siap membantu kalau ya. Kalau bukunya jadi kita kesini lagi nanti. Sip, tuh Pak Edi udah janji. Nah Pak Edi, kalau misalnya nih dari RT-RT yang lain yang ingin istilahnya diskusi, sharing untuk bisa mengembangkan program di tempatnya Pak Edi, ini gimana ini Pak Edi? Kami intinya welcome sekali. Kami juga senang sekali bisa membantu tempat-tempat lain untuk bisa melakukan seperti apa yang kami lakukan. Tapi tentunya sebenarnya sih idealnya harus fisik ya. Tapi memang mohon maaf ini karena masih kondisi seperti ini, mudah-mudahan kita bisa terkendali dalam waktu yang dekat ini, pandemi ini. Namun untuk saat ini sementara kalau kami bisa melayani itu biasanya secara online. Kami secara akan sediakan istilahnya pakai aplikasi maaf saya sebut produknya Zoom gitu ya. Kami sudah punya akun yang memang premium. Ketika pengen diskusi kami akan siapkan akunnya itu untuk ajak diskusi. Ayo silakan misalnya dengan warga. Nanti silakan akun kami bisa sampai 500. Jadi misalnya warganya ada 100, oke nggak masalah silakan. Gitu kami ya. yang punya akun nanti kami yang bukakan dan kami yang ini istilahnya langganannya di kami. Jadi nggak keluar biaya apapun kan gitu. Dan nanti bisa edukasi tapi melalui memang secara online. Untuk saat ini karena kami menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Memang kalau dulu datang hadir fisik bisa melihat kita juga praktek tapi ini nggak mengurangi. Nah, kami juga mengikuti apa yang dilakukan E-Station. Terima kasih. Aduh, ini jadi nggak enak nih. Oke, Pak Edi, mungkin sambil juga kita tunggu beberapa saat saja ya Pak Edi ya. Ini ada masih kurang 10-an menit nih. Mungkin apa yang bisa ingin disampaikan oleh Pak Edi buat E-Lovers agar mungkin kampungnya atau tempat tinggalnya itu lebih seperti halnya tempat tinggalnya Pak Edi di Sidoarjo ya.
Saya ada cerita kebetulan salah satu warga, mohon maaf saya sebut ya, daerah Sukolilo sana. Itu waktu itu ada suami istri yang datang ke tempat kami. Dia mengatakan, Pak, kami ingin belajar. Loh, kok enggak belajar? Sebaiknya itu belajar tuh sama tim, sama RT RW supaya mereka ada kesadaran. Pak, mohon maaf, RT RW saya itu nggak mau. Nah, kayak gitu tuh gimana itu, Pak? Sebenarnya, Pak. Ya udah kalau gitu gini. Karena ini suami istri, saya sangat ingin sekali, udah kalau gitu belajar aja sendiri nggak apa-apa. Suami istri belajar cara pengolahan dan sebagainya. Akhirnya dia mengkopas dari itu ya, metode ya. Dia kemudian melakukan pengolahan sendiri, gitu ya, dari Takakura sampai Aerob di depan rumahnya sendiri. Setelah dia melakukan, warga mulai pada tertarik, loh itu apa kok bagus ya, karena komposternya tidak asal tong tapi digambar, kita dikasih gambar, kasih warna-warni. Dari situ akhirnya warga mulai tertarik, bertanya, kasih tahu, akhirnya banyak coba gitu, akhirnya kiri kanannya ikut. Nah, habis itu yang lainnya juga ikut, akhirnya RT akhirnya mendukung. Ayo kita buat programnya bagus gitu loh. Ternyata memang sebuah ajakan baik itu tidak mudah diterima. Ketika seperti itu bukan berarti kita berhenti. Waduh, nggak mau diajak. Ya udah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mulainya dari diri kita. Kita bisa jadi belum tentu menjadi seorang RT atau RW, tapi sebagai warga bisa aja melakukan itu. Sesuatu yang baik gitu. Ini saya contohkan kemarin ada salah satu warga Sukolilo yang melakukan seperti ini. Ini sebuah contoh saja. Rasanya adalah kalau melakukan hal kebaikan apalagi seperti ini memang hambatannya banyak. Saya pernah membantu di sebuah lingkungan, Mas, tertentu. Saya membantu atas rekomendasi kecamat, Pak Camatnya. Saya datang ke situ. Pertanyaannya gini, loh kamu tuh jadi apa di sini? Kok ngatur-ngatur? Loh, saya itu nggak ngatur, saya memberikan masukan gitu loh. Ada seperti itu gitu. Memang hambatannya banyak memang. Apalagi menghadapi orang-orang yang dengan tingkat intelektualnya yang tinggi atau bisa punya jabatan yang tinggi, merasa itu diatur loh. Sakarapku dewe kan gitu. Apa jareku kan gitu loh. Kadang seperti itu. Itu hambatannya seperti itu. Saya percaya kalau Pak Edi yang ngomong. Pak Edi punya trik sendiri. Terus Pak, gimana Pak? Ya seperti itulah tentunya hambatan yang dihadapi. Saya juga menghadapinya sama karena saya juga diminta untuk pendampingan di beberapa tempat. Alhamdulillah, kalau dalam satu tempat yang terpenting kuncinya adalah kalau saya lihat ya berhasil tidak itu kelihatan. Mengumpulkan warganya mudah atau tidak pertama. Ini kan pertama dulu. Antusiasnya ada nggak? Nggak usah semuanya. Cukup 3 sampai 5 orang antusias, oh bisa berhasil. Terus kemudian yang kedua adalah harus ada yang mempelopori. Harus ada itu. Ya. Kalau ada yang pelopori itu bagus. Dan niatnya tadi adalah, ayo niatnya harus lurus loh ya. Bukan niatnya untuk macam-macam ini. Karena ada satu tempat saya juga pernah ngalami. Niatnya itu hanya untuk mendapatkan sesuatu. Tanda kutip itu. Itu nggak akan tahan lama. Nggak akan bagus karena niatnya bukan untuk kebersamaan warga, karena hanya untuk mencari keuntungan individu kan gitu loh. Ada seperti kenapa? Itu ada nilai tambahnya soalnya gitu loh. Ini yang ada beberapa case yang pernah saya jumpai demikian. Jadi kalau ada yang mencoba terkendala dengan RT RW-nya ya itu hal yang wajar saja, nggak apa-apa. Tapi harus tetap berjalan, lakukan. Kalau perlu konsultasi silahkan, kami siap untuk membantu gitu ya. Siap saja ya Pak ya. Nanti secara online kami siapkan akunnya dan sebagainya, kami sharing. Kami dengan beberapa kemarin dengan Zerowis Indonesia, kami dengan beberapa mahasiswa kemarin dengan Telkom, dengan Ciputra, dengan ITS juga demikian. Jadi memang kita harus sadarkan ini sejak usia dini, memang harusnya dari SD, TK kayak gitu-gitu. Itu yang sebenarnya akan efektif ya. Mereka harus sudah mulai sadar. Jangan sampai kita ini kalau keluar negeri kita patuh sekali tidak membuang sampah. Tapi balik lagi ke Indonesia udah. Lagi kenapa? Faktor budaya, behaviornya. Kenapa? Loh itu buang. Saya ikut-ikutan kan gitu loh. Sebenarnya kan faktor budaya. Coba kalau budaya kita bentuk semua tertib, ya nggak akan lakukan itu. Tapi kalau budaya kita Muslim kan, Islam kan kita harus simpen dulu gitu baru buangnya ke sampah ya Pak. Tapi ternyata kita itu di Indonesia banyak keyakinan gitu ya Pak ya.
Kita harus juga menyadari. Dan lebih baik memang kalau ada sampah kita bawa terlebih dahulu, jangan dibuang sembarangan gitu ya. Oke. Pak Edi, mungkin di perjumpaan terakhir ini ya semoga apa yang kita menjadi perbincangan kita ini bisa menjadi contoh gitu ya kepada e-lovers yang mungkin ada apa ya istilahnya nasihat atau mungkin pesan gitu Pak Edi kepada kita semuanya. Ya, jadi seperti yang diungkapkan di depan tadi bahwa sampah ini adalah bukan warisan ya. Kalau sampah ini kita buang sembarangan itu kita wariskan kepada anak cucu kita. Ya. Plastik itu bisa bertahan hingga puluhan tahun, styrofoam bisa ratusan tahun. Ya. Artinya apa? Kalau kita tidak pilah dan olah dengan baik, maka itu akan kita wariskan pada anak cucu kita. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana. Belum nanti dampak secara kesehatan. Ya. Yang kedua adalah sampah ini bisa menjadi berkah. Berkah itu apa? Barokah. Asal dari barokah. Yang kita berkah. Sampah dikelola maka ada nilai tambah, ada hasil yang bisa kita dapatkan. Pertama berarti apa? Kita tidak mendolimi orang lain. Ya, berkah ini juga barokah. Ya. Yang kedua ternyata itu bisa menjadi nilai tambah berupa uang. Ya, ya itu tentunya apa? Ada manfaat buat kita. Ya tentunya tadi lingkungan jadi indah, tertib. Anak-anak kita pun akan menjadi lebih baik. Mereka merasa enak nyaman berada di tempat tinggal kita. Jadi nggak perlu lagi banyak keluyuran, lebih suka ke tempat-tempat yang tidak jelas ya. Akhirnya bermainnya di lingkungan kita aja. Jadi itulah menjadi berkah. Dan tentunya mari kita sama-sama lakukan ini adalah dengan apa ya namanya keikhlasan. Karena sekali lagi ya berarti kalau kita buang sampah sembarangan, kita tidak mengolah sebenarnya kita mendolimi. Kasihan mereka yang membuang sampah, tukang sampah, petugas kebersihan yang di TPA, kasihan. Coba sekali-kali lihat ke TPA bagaimana itu pengolahan yang susahnya minta ampun lah. Ini harapannya, ayo kita mulai dari diri kita aja. Kadang kita nggak perlu jauh-jauh, ya nggak perlu kita muluk-muluk dulu dari kita sendiri. Nah, kalau ada komunitas yang tertarik, bisa nanti kita silakan bantu, gitu ya, Pak. Kita akan bantu ya, gitu hal-hal ya, ini yang menjadi baik. Insya Allah nanti mudah-mudahan tidak terlalu lama, saya akan siapkan terbitkan buku untuk khusus para ketua RT. Harapannya nanti bisa membantu sebagai role model, sebagai referensi. Nanti apa sih yang harus saya lakukan? Jadi gerakan mulai dari nanti ada bisa budaya hidroponik, budaya perikanan, mau pengolahan sampah, mau program-program tanaman obat-obatan kayak gitu itu nanti insya Allah itu ada di situ, bisa jadi referensi ya. Ada nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa kupas. Boleh pertemuan yang sangat menarik ini yang ke nomor 2 Oke, Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Ini tadi juga ada tambah satu ini yang sudah masuk di memberikan like kepada siaran kita, talkshow kita di siang hari ini. Ada Bapak ini Muhammad Imayudin ya, kalau nggak salah Imaduddin. Ya, Bapak Muhammad Imaduddin, thank you, terima kasih yang udah memberikan like di Facebook e-Station Surabaya. Kemudian Pak Zulkifli, Janan Mahmud, dan juga Ibu Indah atau Mbak Indah Wahyuni, Mbak Agustini Soekarno, dan Mas Nuh ya, yang sudah memberikan like buat kita, siaran kita, ngobrol-ngobrol kita. Semoga saja bisa menjadikan inspirasi buat e-lovers yang lainnya ya Pak Edi ya. Amin. Kita tunggu lagi ya nanti joinnya lagi nih. Ya, siap dengan kejutan berikutnya. Ya, gitu amin. Mudah-mudahan segera dapat terselesaikan ya. Amin ya. Baik, Pak Edi, terima kasih ya sudah gabung dan semoga sukses dan sehat selalu. Saya sudah diundang, berarti panjenengan juga ikut serta membantu saya untuk menularkan ilmu ya. Baik. Insya Allah ini kan amal jariah semua, bukan kita semua. Iya. Semoga berkah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu, terima kasih Pak Edi sudah gabung bersama kita. Lambaikan tangan dulu kepada kita semuanya. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bapak Edi Prianto yang sudah bersama saya di e-Station Surabaya, ngobrol-ngobrol soal sampah. Sebenarnya sesuatu hal yang menjijikan, tapi itu memiliki sebuah hal yang sangat besar buat kita semuanya kalau kita tahu bagaimana cara mengelolanya. Jadi sampah bisa jadi berkah dan juga bukan lagi sampah itu menjadi atau bukan menjadi warisan buat kita. Kasihan itu nanti anak cucu kita kalau kita warisi dengan sampah. Lebih baik warisi dengan sampah yang memiliki berkah. Semoga
kita semuanya selalu mendapatkan sesuatu inspirasi dari Bapak Edi. Thank you banget, kita akan balik lagi dan jangan kemana-mana, tetap saja di E-Station Surabaya.